Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti sesuai dengan kurikulum Merdeka untuk kelas 12 baik SMA maupun SMK. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang akan dibahas yaitu bab yang pertama tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Pada video kali ini ada dua pembahasan. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, dan yang kedua Quran Surat Ibrahim ayat 9. Kita akan mengupasnya satu persatu. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Kita baca ayatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Identifikasi tajwid pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Yang pertama ada lafaz wala nablu. Hukum bacanya qalqalah sughra karena ada huruf ba yang termasuk huruf qalqalah berada di tengah-tengah kalimat. Kemudian yang kedua bisyai'im min idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Kemudian yang ketiga minal amwali alif lam qamariyah karena ada alif lam kemudian bertemu dengan hamzah. Selanjutnya wathamarat alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf yang bertasydid. Selanjutnya asabatuhum idgham asabatuhum musibah. Ini idgham mimi atau idgham mutamatsilain karena ada huruf mim yang berharap sukun bertemu dengan huruf mim pada huruf selanjutnya. Musibatun qalu ikhfa safawi karena ada tanwin bertemu dengan huruf qaf. Lillahi lam tarqiq karena ada huruf lam jalalah sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Raji'un mad adid lisukun karena ada mad di akhir ayat lafal yang dibaca waqaf. Kemudian asbabun nuzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummu Salamah yang bercerita bahwa pada suatu hari Abu Salamah mendatangiku dari tempat Rasulullah. Lalu ia menceritakan, aku telah mendengar ucapan Rasulullah yang membuat aku merasa senang, yaitu sabda beliau yang artinya, tidaklah seseorang dari kaum muslimin ditimpa musibah lalu ia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kemudian mengucapkan sebuah doa, yaitu Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha, yang artinya, ya Allah berikanlah pahala kepada musibahku ini dan berikanlah gantinya padaku yang lebih baik darinya. Kemudian tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kata wala nabluwannakum, Allah memberitahukan bahwa Dia akan menguji hamba-hambanya sebagaimana firman-Nya. Kemudian kalimat bisyai'im minal khaufi wal ju'i, Allah akan memberikan ujian berupa kebahagiaan dan juga berupa kesusahan seperti perasaan takut dan rasa lapar. Kalimat wa naqsim minal amwali wal anfusi bermakna hilangnya sebagian harta dan jiwa, misalnya meninggalnya sahabat dekat, karib kerabat, dan orang-orang yang kita cintai. Kalimat wasamarat yaitu kebun dan sawah tidak dapat diolah sebagaimana mestinya. Kalimat wabasyiris sabirin yaitu
Allah memberi kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Pada ayat berikutnya dijelaskan tentang orang yang bersabar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kedua yaitu Quran surat Ibrahim ayat 9. Berikutlah ayatnya. Mari kita bersama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Artinya, apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Identifikasi tajwid pada Quran surat Ibrahim ayat 9. Yang pertama, ya'tikum naba'u, yaitu idhar safawi karena ada huruf mim yang berharak sukun bertemu dengan nun. Yang kedua, min qablikum, yaitu ikhfa hakiki karena ada nun berharokat sukun bertemu dengan huruf qaf. Wa 'adi wa thamud idgham bi khunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf wawu. Selanjutnya mim ba'dihim, hukum bacanya iklam karena ada nun berharokat sukun bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya inna, hukum bacanya khunnah karena ada nun yang bertasydid atau bersiddah. Kemudian ursiltum bihi, hukum bacanya ikhfa safawi karena ada mim berharokat sukun bertemu dengan huruf ba. Syakim mimma idgham bi khunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Yang terakhir ilaihi murib, qalqalah qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah berupa huruf ba berada pada akhir kalimat yang diwakafkan. Asbabun nuzul Quran surat Ibrahim ayat 9. Dalam ayat ini Allah bertanya kepada umat manusia, apakah mereka pernah mendapatkan berita tentang umat-umat yang terdahulu serta berita tentang peristiwa yang mereka alami, misalnya berita tentang kaum Nabi Nuh, kaum Ad, dan kaum Samud serta umat yang datang sesudah mereka. Mereka mendustakan para rasul padahal telah membawa bukti-bukti yang nyata. Mereka menutupkan tangan ke mulut untuk menunjukkan kebencian kepada para rasul tersebut, seraya berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa-apa yang diperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada kami. Di samping itu, umat-umat tersebut juga mengatakan kepada para rasul bahwa mereka berada dalam keraguan-raguan dan tidak yakin akan kebenaran yang diserukan para rasul kepada mereka. Tafsir Quran surat Ibrahim ayat 9. Menurut tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tentang ayat ini, janganlah kalian wahai Bani Israel dan umat Nabi Muhammad SAW mengingkari nikmat Allah. Apakah belum sampai kepadamu berita tentang kebinasaan orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan orang-orang setelah mereka, seperti penduduk Madian, kaum Tubah, dan lain-lain. Tidak ada yang mengetahui secara detail azab seperti apa yang mereka alami selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata tentang kerasulan para utusan itu, berupa mukjizat dan penjelasan yang mudah dipahami oleh umat masing-masing. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya dengan penuh kebencian dan penolakan. Hadis tentang sabar menghadapi ujian. La yusibu ahadam minal muslimina musibatun fasatarji'u 'inda musibatihi thumma yaqulu Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa fa'ala dhalika bihi faqalat Ummu Salamah fa'afintu dhalika minhu
Falamma tuwfiya Abu Salamah tastarja'tu wa qultu Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Artinya, tidaklah seseorang dari kaum muslimin ditimpa musibah lalu ia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengucapkan sebuah doa, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya, melainkan akan dikabulkan doanya itu. Ummu Salamah bertutur, kemudian aku menghafal doa dari beliau itu, dan ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka aku pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mengucapkan doa, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Ahmad. Macam-macam sabar. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap ketika mendapatkan ujian dan musibah yang perlu kita laksanakan, yaitu merasa yakin atau optimis bahwa akan datang pertolongan Allah. Kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Untuk bertawakal kepada Allah, yang harus dilakukan yaitu menghindari menyandarkan hati kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, menghindari melakukan ikhtiar dengan mudarat yang lebih besar daripada manfaat. Dan yang ketiga, berserah diri sepenuh hati kepada Allah dari awal hingga berakhirnya urusan. Manfaat menjaga kesabaran dalam menghadapi musibah ataupun ujian. Yang pertama, memperoleh kesudahan yang lebih baik. Kemudian memperoleh keberuntungan, memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk, serta memperoleh martabat yang tinggi di surga. Itulah materi pendidikan agama Islam untuk kelas 12 baik SMA maupun SMK.